Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Nudu. Saya dari kelas B jurusan akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai negara dan konstitusi. Sebelum masuk pada pembahasan materi, kira-kira apa sih negara itu? Nah, negara merupakan suatu wilayah yang didiami oleh suatu penduduk secara tetap dan mempunyai sistem pemerintahan. Berikut pengertian negara menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut George Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Yang kedua, menurut R. Jiko Sutono, negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Dan yang ketiga, menurut C.H.A. Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan suatu atau berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja dalam masyarakat. Selain itu, negara juga merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Negara memiliki kewajiban tertentu terhadap orang yang menjadi anggotanya. Melalui kehidupan bernegara, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Munculnya negara karena manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain, berkelompok, dan bekerja sama. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi di mana sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut di wilayahnya. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Yang pertama, rakyat. Suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal, menetap, atau berdomisili di suatu negara. Yang kedua, wilayah dengan batas tertentu. Dan yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Berikut wilayah dengan batas tertentu. Yang pertama, wilayah suatu negara meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Yang kedua, walaupun ada negara yang karena letaknya tidak memiliki wilayah laut seperti Afghanistan, Mongolia, Austria, Hungaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya. Yang ketiga, di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang disebut ekstrateritorial. Yang keempat, termasuk wilayah ekstrateritorial adalah kapal di bawah bendera suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain. Dan yang kelima, batas wilayah negara Indonesia yang ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Selanjutnya, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang pertama, pada tanggal 21 Maret 1980,
pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pengumpulan zona pemerintahan ini kemudian disahkan dengan UU nomor 5 tahun 1983. Yang kedua, batas ZEE adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Dan yang ketiga, kewenangan negara di wilayah ZEE adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya baik di laut maupun di bawah dasar laut. Dalam konferensi hukum laut, tercapai kesepakatan bahwa di ZEE ini negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak dan memiliki yurisdiksi terbatas. Berikut sifat-sifat negara. Yang pertama, memaksa. Artinya, negara memiliki hak atau kewenangan untuk melaksanakan berbagai peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh seluruh warganya. Yang kedua, memonopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak yang lain. Yang ketiga, sikap mencakup semua sifat bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi negara. Yang pertama, tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Yang kedua, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang ketiga, fungsi keamanan eksternal, fungsi ketertiban internal, fungsi keadilan, fungsi kesejahteraan umum, dan fungsi kebebasan. Selanjutnya, konstitusi. Berikut pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer. Belanda mengubahkan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar atau ground dari segala hukum, bentuk organisasi yang pada umumnya terbentuk naskah yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut, konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan, yaitu yang pertama, berbagai lembaga kenegaraan dengan kewenangan dengan tugasnya masing-masing. 2. Hubungan antar lembaga dan negara. Yang ketiga, hubungan antar lembaga negara atau pemerintah dengan warga negara atau rakyat. Yang keempat, adanya jaminan atas hak asasi manusia. Dan yang kelima, hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin banyak pasal yang terdapat dalam suatu konstitusi, tidak menjamin konstitusi tersebut baik. Selanjutnya, hubungan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada UUD atau konstitusi yang merupakan satu kesatuan utuh, di mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945
dengan dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Berikut, dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas 6, dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu yang pertama, kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Yang keempat, kekuasaan kepolisian. Yang kelima, kekuasaan kejaksaan. Dan yang keenam, kekuasaan memeriksa keuangan negara. Selanjutnya, perubahan konstitusi. Ada 4 macam cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan tertentu. Yang kedua, oleh rakyat melalui referendum. Yang ketiga, oleh sejumlah negara lain khususnya untuk negara serikat. Dan yang keempat, dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Perubahan konstitusi tersebut dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu perubahan resmi, nafsirkeun hakim maupun kebiasaan ketatanegaraan ataupun konvensi. Selanjutnya, tentang perubahan UUD 1945 adalah yang pertama, usul perubahan pasal-pasal dalam UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 500% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Dan yang kelima, sedangkan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Secara garis besar, perubahan tersebut adalah karena, yaitu yang pertama, UUD 1945 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda. Yang kedua, UUD 1945 membawakan sifat eksekutif heavy, yakni pemberian kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden eksekutif, sehingga kekuasaan yang lain yaitu legislatif dan yudikatif seakan-akan bersubordinasi oleh kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, perlunya memberikan kekuasaan yang luas kepada Pemda untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, agar daerah dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang keempat, rumusan pasal-pasal tentang HAM yang ada dalam UUD 1945 dirasa kurang memadai lagi untuk memadai tuntutan perlindungan terhadap HAM dan warga negara seiring dengan perkembangan global. Dan yang kelima, arus pemikiran bagaimana dikemukakan di atas
kemudian mewarnai terjadinya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, konstitusi di Indonesia. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar tertulis. UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut atau sebagaimana pengaturan mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan. Yang kedua, konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Selanjutnya, konstitusi yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa konstitusi yang pernah diterapkan dan berlaku sejak kemerdekaan hingga sekarang, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, di mana pada masa periode pertama kali terbentuknya negara Republik Indonesia, konstitusi Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, hasil rencangan BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RIS 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, di mana sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948 dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara 1950 atau 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, di mana ternyata konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rakyat dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia. Kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 atau 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Pada periode ini, UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, Dekret Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang kelima, UUD 1945
masa amandemen, di mana 19 Oktober 199 sampai dengan 10 Agustus 2002 sebagai implementasi yang berkumandang pada tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah pasal 3 dan pasal 7 UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai dan prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik. Sekian, itulah penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.